Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini aku mau nunjukin cara untuk buat model builder untuk peta SKL atau satuan kemampuan lahan morfologi. Jadi model builder itu semacam toolbox pada ArcGIS. Nantinya kalau teman-teman menggunakan model itu, teman-teman bisa overlay peta, dalam hal ini peta SKL morfologi secara otomatis. Jadi untuk overlaynya, kemudian klasifikasinya, perhitungannya, itu tinggal menggunakan satu tool aja gitu teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja. Nah di sini aku sebelumnya di video sebelumnya itu aku udah buat peta SKL-nya. Nah ini jurnal panduannya. Oke, di sini ada klasifikasi kemampuan lahan. Kemudian untuk klasifikasi kemampuan lahan itu pertama-tama membuat satuan kemampuan lahan dulu. Nanti dari tiap SKL itu dibuat ke kemampuan lahan. Nah, ini pertama-tama aku bakal nunjukin yang morfologi ya teman-teman. Ini aku buka filenya. Oke, ini udah terbuka. Ini kita close aja. Coba kita lihat ya teman-teman datanya. Oke, ini overlay-nya. Untuk klasifikasinya itu klasifikasi satuan kemampuan lahan terhadap morfologinya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada kelas morfologinya. Kemudian untuk yang file di atasnya ini yang file lengkap. Jadi ada skornya lengkap. Kalau yang tadi kan cuma kelasnya gitu. Nah, ini ada skornya dan juga ada kelasnya gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, di sini kita punya dua parameter untuk SKL morfologi. Ada parameter morfologi dan parameter kemiringan. Jadi SKL morfologi ini ditinjau dari morfologi dan kemiringan lereng, teman-teman. Nah, ini aku coba kasih simbol ya, teman-teman. Ini kita urutkan dulu untuk yang parameter morfologinya. Oke, aku kasih simbol ini. Atau yang ini aja kali ya. Oke, kemudian untuk yang kemiringan aku juga bakal kasih simbol biar teman-teman lihat bentuk datanya seperti apa. Ini kita pakai value field-nya lereng. Kemudian ini kita kasih simbol ini. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, ini kita ilangin aja ya untuk outline-nya biar nggak terlalu nah gini. Kalau tadi kan kayak ada abu-abunya gitu loh. Nah, ini untuk parameternya. Ini hasil overlay peta SKL morfologinya, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini kita buka model buildernya. Teman-teman bisa akses di geoprocessing ya. Ini kita masukkan untuk parameternya. Kemudian kita cari search. Nah, ini dia. Atau enggak di ini geoprocessing juga ada kok, teman-teman. Terus kita cari union. Nah, dua data ini untuk parameternya kita bakal satukan, teman-teman. Pakai union. Kenapa pakai union, nggak merger aja? Nah, teman-teman kalau mau tahu soal itu nanti bisa cek di YouTube aku untuk perbedaan dari union dan merger itu apa. Gitu. Oke, ini kita koneksikan satu lagi as input feature. Kemudian habis itu kita setting di unionnya. Ini join atributnya no FID, lalu klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita bakal nambahin field, teman-teman. Nah, buat apa nih fieldnya? Fieldnya itu buat nambahin apa tuh namanya, skor total dan juga klasifikasi untuk kelas SKL-nya, teman-teman. Oke, tapi sebelumnya untuk union ini kita setting ya, teman-teman, untuk outputnya. Nih aku buat folder baru SKL.
kemudian di dalam folder SKL aku kasih folder morfologi teman-teman. Nah ini aku kasih namanya, kemudian klik OK. Setelah itu kita cari tool add field. Pilih yang data management, kita seret aja nanti langsung masuk. Nah seperti ini. Terus teman-teman kita hubungkan teman-teman seperti tadi. Nah input table, lalu dalam fieldnya ini kita kasih nama, field name-nya ini aku kasih nama skor SKL morfo teman-teman, morfo. Kemudian ininya float. Nah ini katanya harus nggak boleh lebih dari 10 karakter. Segini udah berapa nih, udah pas 10 ya. Coba morfo kayak gini aja. Teman-teman, nah ini udah bisa. Kemudian next, habis itu kita bakal calculate aja kali ya teman-teman, calculate field. Kita bakal hitung skor totalnya dari 2 parameter, kita hubungkan. Kemudian calculate fieldnya, kita pilih field yang mau dijadikan tempat untuk menghitungnya. Kemudian expressionnya itu kita tambahkan nih, ini kita tinggal tambahkan aja parameter ini dan parameter ini sehingga jadi total SKL morfologi. Ini kita pilih field yang menyimpan skornya. Untuk morfo ini s_morfo, teman-teman bisa ingat-ingat sendiri untuk tabel yang teman-teman punya itu apa, tinggal ditambahkan aja dua-duanya. Kemudian ini kita add field lagi untuk menambahkan kelasnya. Jadi setelah dihitung skor total itu kita klasifikasikan, misalkan untuk skor 1 sampai 5 itu kelas apa, kayak gitu teman-teman. Nah ini aku tambahkan field baru menggunakan teks, kemudian namanya kelas underscore SKL morfo, jangan panjang-panjang teman-teman, nggak nyukup. Udah. Selanjutnya kita tinggal pilih teman-teman, pilih untuk tadi yang seperti aku bilang, untuk skor segini sampai segini itu kelas apa gitu. Nah ini untuk milihnya itu disesuaikan sama jurnalnya teman-teman. Jadi nanti untuk jurnalnya itu udah dijelaskan tuh klasifikasi kelasnya dan juga untuk klasifikasi rentang skornya gitu teman-teman. Ini bakal aku buat alurnya ke bawah gitu. Sebenarnya ke samping juga nggak apa-apa kok, cuman biar nantinya kelihatan semua jadi aku buat ke bawah. Nah ini aku buat calculate field, tambahin calculate field. Nah calculate field ini jadi buat tujuannya itu setelah dipilih tuh fieldnya, setelah dipilih, jadi barisnya setelah dipilih itu nanti setelah itu dia dikasih nama teman-teman. Jadi nanti dalam tabel kelasnya tadi itu aku kasih nama, misalkan aku udah pilih skor 1 sampai 5 itu, habis itu aku kasih nama rendah misalkan kayak gitu teman-teman. Nah ini aku sesuaiin aja sama jurnalnya. Nah ini kita pilih skor SKL ya. Terus nah di sini ada kelasnya yang rendah itu 1 sampai 2. Kita tinggal ini aja. Teman-teman, nah seperti ini teman-teman contohnya. Kemudian field name-nya kita pilih field yang bakal kita isi nama. Jadi aku bakal ngisi di field class. Nah untuk expression-nya itu aku kasih ini error. Bentar, coba kita pilih. Kita ulangi, tadi kayaknya kepencet teman-teman. Kita ulangi ya. Untuk field name-nya kelas. Nah isinya itu kelas apa gitu. Jadi ini isinya rendah. Seperti ini teman-teman. Nah ini kita copy aja menjadi kelas yang ada di klasifikasi jurnalnya teman-teman. Tadi di jurnal ada 5 kan ya teman-teman. Jadi ini kita copy jadi 5 gitu. Seperti ini. Satu lagi teman-teman. Nah ini digeser set. Nah sini.
Oke, udah pas. Oke. Nah, selanjutnya ini selectnya tinggal disesuaiin ya. Tadi udah 2, kemudian sekarang 3. Oke, kita lebih dari 2 dan kita pilih ini SQL N, pakainya N teman-teman, N. Aduh, satu aja. Kemudian skor lagi kurang dari teman-teman, jadi kurang dari sama dengan sampai berapa tuh? 4 teman-teman, 4. Klik OK. Oke, kemudian OK. Nah, yang ini teman-teman kita copy yang tadi kan, kemudian ini 4, kemudian ini kita lihat dulu, coba kita lihat ada berapa tuh? 4, 5, 6 ya teman-teman. Oke. Kemudian next ini kita paste ini yang tadi kita copy. Kemudian ini 6 kan ya? 6. Kemudian ini coba kita lihat. 8 teman-teman, 8. Klik OK teman-teman. Oke. Nah, ini satu lagi. Ini tinggal lebih dari 8 teman-teman. Oke, udah ini ya, udah semuanya. Nah, setelah itu kita tinggal satuin jadi satu menggunakan tool merger. Nah, ini dia aku seret tool mergernya, kemudian aku taruh di tengah nih. Terus ini ke bawahin aja outputnya. Bentar lurus. Oke, lurus. Nah, ini aku hubungin ke 5 yang udah aku select tadi. Jadi 5-5-nya itu aku Nah, kayak gini kadang tuh kepencet teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke, ini aku hubungin. Nah, ini kelimanya udah nyambung. Kemudian kepencet lagi. Kemudian untuk outputnya kita setting aja ya teman-teman ke folder yang udah kita buat tadi. Kita kasih nama teman-teman. Kasih nama apa nih? Itu sesuai aja, merger aja. Merge morpho. Oke, gimana kalau kita play teman-teman? Kita lihat coba. Nah, seperti ini kira-kira. Nanti masih ada tambahan lagi, cuman nanti aja. Ini kita save dulu ya. Barangkali nanti ada masalah tiba-tiba ke close ArcGIS-nya. Kita kasih nama SQL Morpho, kemudian play. Bukan play sih, run. Nah, oke, katanya udah jadi. Coba kita cek add data. SQL Morpho. Coba kita lihat dua-duanya. Nah, oke. SQL-nya untuk overlay-nya, overlay itu yang hasil union itu lengkap ya teman-teman, lengkap. Skornya juga lengkap, ini dari 1 sampai 10. Cuman untuk yang merger itu dia cuma kelas rendah doang teman-teman. Nah, kira-kira kenapa nih? Kayaknya ada masalah di model builder yang udah kita buat. Coba kita lihat ya, kita cek bagian selectnya coba. Nah, bentar, atas rendah itu 1 sampai 2 teman-teman. Oke. Nah, ini ternyata kelasnya rendah semua teman-teman. Nah, ini harusnya kurang. Jadi tadi kita ganti yang selectnya doang ya teman-teman. Untuk calculate fieldnya kita nggak ganti. Nah, ini aku bakal perbaiki. Rendah abis itu kurang, abis itu apa nih? Sedang teman-teman, sedang. Oke, terus klik OK. Nah, ini selanjutnya apa nih? Cukup ya? Kalau nggak salah cukup sih. Kita klik OK. Kemudian yang terakhir tinggi dong pastinya. Ya nggak. Oke, teman-teman. Coba kita run lagi. Tapi ini kita remove dulu. Biar nanti datanya nggak bermasalah.
Kita klik save. Nah, ini datanya kita hapus aja ya teman-teman. Run. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Oke, ini merge morpho ada. Oke, masih tetap seperti ini teman-teman. Gimana nih? Kayaknya ada yang bermasalah lagi teman-teman. Ada yang bermasalah lagi. Overlay, seharusnya overlaynya kan udah bener ya tadi ya. Overlay udah bener sih. Kita rename aja ya. Kita coba rename biar dia membuat file baru. Oke, kita coba add overlay morpho ya barusan. Kita coba lihat. Nah, bener ini teman-teman untuk overlaynya. Udah bener. Kemudian salahnya ada di, kita hubungkan lagi ya. Nah, harusnya kalau overlaynya benar itu ke selectnya udah benar sih. Cuman coba kita lihat dulu. Kalau belum benar juga. Oke. Nah, ini udah muncul teman-teman ternyata. Nah, ini udah benar, ternyata kita tadi perlu ganti nama fieldnya ya teman-teman. Ini kita hapus. Kemudian kita coba buat lagi ya teman-teman. Nah, sebelumnya sebelum kita run lagi, kita tambahin dissolve untuk menyederhanakan data hasil overlay SKL-nya. Jadi nanti untuk mergernya, hasil dari merger itu kita sederhanakan sesuai field kelas yang SKL teman-teman. Jadi nanti seperti yang di awal video aku tunjukin, itu ada dua output overlaynya. Yang pertama itu yang data lengkap seluruh skor, dan yang satunya data yang cuma kelasnya, karena nanti untuk view untuk tampilan di ArcGIS-nya itu lebih ringan gitu kalau pakai yang field hasil dissolve gitu teman-teman. Nah, ini aku setting outputnya. Kemudian dissolve fieldnya jangan lupa dipilih yang kelas SKL ya teman-teman. Oke, ini udah ya. Nah, ini kita tinggal save aja teman-teman. Nanti kita run. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Kita save, jangan lupa kita run. Oke, can open model builder SKL. Oke, ini kita rename biar dia buat baru. SKL_morpho_merge. Oke, ini kita run ya teman-teman. Oh, ini juga kita rename biar dia buat file baru ya teman-teman. SKL morpho union ya, union kita save, jangan lupa run. Oke, ini proses masih jalan ya. Udah jadi teman-teman. Kita coba add ya. Nah, ini dia tiga-tiganya kita add. Kita coba lihat nih, ini morfologi. Oke, union sama mergernya juga udah lengkap semua ya. Kita coba open. Nah, untuk yang union itu belum ada kelasnya, dan untuk yang merger itu kan tadi udah melewati tahap klasifikasi select gitu. Nah, udah ada kelasnya. Kemudian kalau yang dissolve itu cukup kelasnya doang gitu teman-teman. Jadi oke, ini udah bisa nih untuk model buildernya. Ini kita remove. Nah, gimana nih cara makainya? Nah, makainya tuh lewat ArcToolbook. Kita add dulu toolbook yang jadi tempat penyimpanan untuk
model buildernya ya. Nah, ini aku add model builder by Nuris. Oke, nah di sini masih belum punya parameter, kita bakal setting parameternya. Nah, ini tinggal klik kanan model parameter. Klik kanan model parameter. Jadi parameternya nanti aku bakal setting untuk inputnya dan outputnya juga. Tapi outputnya cuma yang merge sama yang dissolve aja ya teman-teman. Model parameter. Oke, kemudian kita juga bisa rename teman-teman. Kita rename misalkan parameter gitu. Aduh, tulisannya. Oke, parameter. Morfologi. O-nya gede. Oke. Kemudian yang ini kita juga bisa rename ya teman-teman. Parameter kemiringan. Oke. Kemudian ini outputnya teman-teman, kita rename ya, output SKL merge. Kemudian yang dissolve juga kasih nama teman-teman, output. Jadi nanti kenapa aku juga setting untuk outputnya sebagai parameter, nanti biar ketika kita pakai kembali modelnya itu kita bisa milih tempat untuk save-nya gitu teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, ini udah punya parameter, cuman di sini kita masih ada datanya. Jadi kita ini kita close dulu, kita coba klik lagi. Oke, ini kita rename aja ya. Kita rename biar itu tuh ada pentung sama silang merah. Kita rename ini also kita rename. Oke, SKL morfologi dissolve. Oke, ini lagi proses teman-teman, kita tunggu aja. Oke, udah jadi. Gimana? Cepet kan teman-teman prosesnya? Dibandingkan kita harus overlay, kemudian kita hitung skor, kemudian pilih satu-satu. Jadi aku pikir untuk model builder ini bisa lebih memudahkan jika kalian mau buat analisis yang sama berulang-ulang gitu. Nah, kemudian ini aku coba kasih simbol biar teman-teman bisa lihat apakah sesuai dengan hasil olahan yang tidak pakai model builder gitu. Olahan yang manual gitu ya istilahnya. Oke. Urutannya rendah, cukup, rendah, cukup, rendah, kurang, cukup, sedang, tinggi. Oke, simbolnya ini. Coba kita lihat apakah sama ya teman-teman. Oke, yang ini juga kita kasih simbol ya teman-teman. Kasih simbol kelas SKL Morpho at all value, kita urutkan mulai dari rendah. Oke, rendah, cukupnya ke bawah. Oke, dan kita select colornya. Oke, nah seperti ini hasilnya teman-teman. Gimana nih? Nah, sama kan? Nah, sama juga teman-teman. Gimana kira-kira? Nah, ini bedanya sih mungkin karena masih ada outline abu-abunya gitu teman-teman. Jadi untuk pembuatan model builder. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah. Atau kalau kalian ada masukan tentang video ini maupun tentang channel ini, kalian bisa banget tulis juga di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian butuh tutorial, kalian bisa request ke aku. Nanti aku usahakan untuk buat tutorial sesuai dari request kalian. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungin ke Instagram pribadi aku @nurismashida. Atau kalau kalian masih kesulitan untuk buat peta, kalian bisa ke jasa pembuatan peta aku di Instagram @imkartograph.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, kemudian subscribe channel ini agar semakin berkembang. Karena ke depannya aku bakal rutin upload video-video tentang pemetaan. Terus jangan lupa share video ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.